Yo, halo semuanya, ketemu lagi untuk melanjutkan series All of Us Are Dead. Yang gak kerasa udah episode ke-11 aja nih. Dan pastinya akan semakin menegangkan ya setelah di episode kemarin Onjo dan kawan-kawan bisa diselamatkan. Apakah di episode kali ini mereka juga akan bisa selamat? Atau mungkin perjalanan mereka harus sampai di sini? Temukan jawabannya sesaat lagi. Oke, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi langsung saja kita gas kuy. How you like that? You don't like that? Melanjutkan episode kemarin ya, dimana bapaknya Onjo yang datang akhirnya dapat menyelamatkan semua orang dari sana, kecuali Junyong yang akhirnya menjadi zombie. Sementara itu Gwinam yang lagi nyari Chongsan malahan bertemu dengan Minje yang lagi looting-looting anak panah bakal war nanti. Minje yang nggak tahu ya kalau Gwinam ini barbarnya minta ampun membuat Gwinamnya merasa kesal. Dan lagi-lagi Gwinam menanyakan, "Apakah kau lapar?" Kata-kata yang Gwinam ucapkan sebelum mukbang manusia. Namun kali ini Gwinam tidak memakan Minje karena masih kenyang katanya. Namun setelah mengetahui ya kalau si Minje ini pernah bersama Chongsan dan gerombolan, akhirnya Gwinam pun jadi menggigit Minje. 그래서 사로빠 다행인 줄 알아. 어딨어? 도대체 뭔 소리야? 씨. 알게 해줄까? Balik lagi sama Chongsan, di mana bapaknya Onjo menyusun rencana untuk melewati lapangan tenis, dilanjut melewati proyek sekolahan, dan mendaki gunung turun di lembah sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Kok malah nyanyi? Ya pokoknya lewat situlah ya biar selamat. Namun seketika itu zombie-zombie barbar mulai menyerbu mereka. Namun sesampainya di lapangan tenis, mereka akhirnya menyadari kalau sebenarnya mereka terjebak di dalamnya. Yang lebih parah lagi, zombie-zombie dapat menjebol pintu lapangannya. Bapaknya Onjo pun langsung berinisiatif menyalakan flare untuk memancing perhatian para zombie dan memberi waktu agar anak-anak bisa keluar dari area lapangan. Nah, di sini agak disayangkan ya, padahal bapaknya Onjo punya cukup waktu untuk kabur juga, tapi malahan dianya ngeladenin para zombie. Hingga akhirnya bapaknya Onjo pun harus digigit zombie yang berhasil menangkapnya. Dan mau nggak mau ya, bapaknya Onjo pun mengurung dirinya yang akan segera menjadi zombie di lapangan tenis. Dan lagi-lagi momen set pun terjadi, dimana Onjo harus merelakan ayahnya yang baru saja dia temui ya, malahan harus jadi santapan zombie-zombie di depan matanya sendiri. Agak gimana gitu ya, bapaknya Onjo harus tamat riwayatnya begitu saja. Tapi sudahlah. Oke, lanjut. Sampailah mereka di proyek bangunan sekolah yang ternyata banyak zombie kupro ya, kuli proyek yang lagi mencari mandornya karena belum bayaran. Mereka pun naik ke atas bangunan dan terjebak di pinggiran bangunan tanpa adanya jalan keluar. Rasa putus asa pun mampir pada diri Onjo dan membuatnya sempat ingin mengakhiri hidupnya. Dan kali ini giliran Chongsan yang memberi Onjo ketenangan, harapan, dan masa depan. Di sisi lain Gwinam terus menanyakan di mana Chongsan berada. Minje yang udah mulai bereaksi coba menusukkan anak panah ke lehernya Gwinam. Dan sudah pasti cuma berasa geli aja bagi Gwinam. Minje pun yang udah oleng coba memanah Gwinam. Namun mana sempat, keburu telat. Balik lagi ke gerombolan, dimana akhirnya mereka kebingungan lagi karena nggak tahu harus kemana. Sedangkan Janghari coba menghibur Onjo tentang ayahnya yang telah menjadi pahlawan karena menyelamatkan mereka semua. Setelah itu Janghari dan Michin memutuskan untuk berkeliling dan mencari jalan untuk turun. Sementara itu Onjo berharap dengan sangat biar nggak ada lagi seorang pun yang harus berkorban. Karena menghadapi kenyataan seperti itu akan sangatlah berat bagi orang yang masih hidup.
Dan di sini Chongsan memberi nasihat seperti apa yang pernah Onjo ucapkan padanya, yaitu untuk tidak membicarakan apa yang terjadi padanya sekarang, tapi tunggulah beberapa hari, beberapa minggu, atau sampai kapanpun saat mereka sudah selamat nanti. Chongsan juga menunjukkan sisi rambut yang lebih cantik dari Onjo. Kalau kalian ingat ya, Onjo pernah menanyakan sisi rambut sebelah mana yang lebih cantik buat Onjo. Tepatnya ada di episode 1 ya. 이게 나? 잘 봐. Balik lagi sama Guinam yang seperti biasa, dia tuh selalu aja ketinggalan. Namun di sana Guinam bertemu Junyong yang udah jadi zombie. Guinam pun memberinya salam zombie buat Junyong. Saat keluar, Guinam mendapat pertanda lagi tentang keberadaan Chongsan. Skuilah dia OTW. Sementara itu, komandan melakukan tes dengan menyuarakan gelombang suara, yang pada hasilnya zombie merasa ke-trigger ya saat mendengarkan gelombang suara yang cukup tinggi. Dari situlah komandan memutuskan untuk mengumpulkan para zombie dengan gelombang suara tersebut, agar misi peledakan bisa berjalan seefisien mungkin. Di samping itu, jiwa-jiwa zombie Namra mulai muncul kembali, dan nafsunya menggigit Suhyok jadi semakin besar. Namun, Namra dapat mengontrolnya dan lebih memilih menggigit tangannya sendiri. Suhyok yang menyadari itu berusaha untuk menenangkan Namra bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jang Hari dan Mijin pun kembali dan menginformasikan bahwa nggak ada jalan keluar kecuali pintu yang mengarah ke gunung di lantai 1. Makin puyenglah mereka. Mau ngarepin hujan turun lagi kayaknya nggak mungkin deh, karena langit terlalu cerah secerah mukamu sesaat setelah gajian. Tiba-tiba Namra mendengar himbauan militer yang dimana menyuruh mereka untuk segera berlindung, karena akan ada ledakan di area tersebut. Namun pihak militer tidak memberitahukan kapan peledakan tersebut akan dilakukan. Dan ternyata pada saat itu juga komandan sudah menjalankan misinya dengan menerbangkan banyak drone yang akan memancarkan gelombang suara yang tinggi untuk memancing zombie-zombie berkumpul di area pengeboman. Tidak butuh waktu lama ya, karena para zombie langsung satset-satset berkumpul kayak masyarakat yang rebutan sembako. Lagi puyeng nggak bisa turun, sekolahannya mau diledakkan, nyampe juga si Guinam. Komplit sudah penderitaan mereka. Chongsan pun langsung mengajak Baewan Guinam, namun seperti yang kita tahu, Guinam terlalu OP untuk Chongsan. Hingga pada akhirnya tangan Chongsan pun harus digigit oleh Guinam. Sesaat setelah itu Guinamnya mulai nggak karuan karena mendengar gelombang suara dari drone yang berterbangan. Akhirnya Chongsan pun mendorongnya hingga terjatuh. Keadaan menjadi suram kembali ketika Chongsan menyadari ya bahwa waktunya tuh nggak akan lama lagi. Chongsan pun berpesan agar Onjo menyimpan papan namanya. Begitu juga dengan Chongsan yang akan terus menyimpan papan nama Onjo. Sementara yang lain mengsedih lagi karena kehilangan Chongsan setelah perjalanan jauh yang melelahkan mereka jalani bersama. Chongsan pun tidak mau membuang waktunya ya, dan segeralah dia gaskui memancing para zombie-zombie untuk mengikutinya ke lantai atas proyek agar teman-temannya bisa menyelamatkan diri. Dan ternyata Guinam yang udah jatuh ketusuk pula masih belum koid dong. Sementara itu Chongsan sudah sampai di atas bangunan dan memanfaatkan lubang buat lift ya kayaknya. Chongsan pun dapat menghindari para zombie yang akhirnya terjun bebas ke lantai bawah. Sementara itu teman-teman Chongsan pun akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan keluar dari lingkungan sekolah. Guinam yang belum kapok langsung nyamperin Chongsan lagi, dan di sini Chongsan meyakinkan bahwa dia tuh nggak takut sedikit pun terhadap Guinam. Akhirnya duel lah mereka berdua, dan sudah bisa dipastikan Chongsannya keok di sini. Guinam pun sempat mencolokkan jempolnya ke mata Chongsan, seperti yang Chongsan lakukan kepadanya menggunakan HP dulu.
Sementara itu pengeboman sudah dilakukan di berbagai tempat, termasuk SMA Hyosan. 종합운동장 폭격 완료. Chongsan yang menghadapi ledakan itu langsung memeluk Guinam untuk melindungi dirinya sendiri dari ledakan. Selesainya misi pengeboman, komandan pun menyerahkan tugas-tugas selanjutnya kepada bawahannya, dan dia pun pergi menemui anggota dewan agar mau menyampaikan penyesalannya kepada warga Hyosan yang tersisa. Komandan pun pergi ke ruang kerjanya dan dia pun membuat rekaman. Melihat Pak Guru Lee yang tidak tega untuk membakar keluarganya sendiri, namun dia seorang tentara malahan memilih melakukan pengeboman yang menewaskan banyak orang. Atas sebab itulah komandan akan bertanggung jawab secara penuh. Setelah itu komandan pun menelepon istrinya dan mengungkapkan kerinduannya serta rasa bersalahnya. Hingga akhirnya komandan pun mengambil pistol dari lacinya dan dor. Dia pun menembak dirinya sendiri dan ternyata ini yang dia sebut dengan bertanggung jawab secara penuh, yaitu kematian. Di akhir episode ke-11 diperlihatkan SMA Hyosan yang sudah porak-poranda hangus terbakar karena ledakan. Dan dari tumpukan mayat diperlihatkan papa nama Onjo. Episode 11-nya pun selesai. Yos, berakhir sudah untuk episode ke-11-nya dengan ending yang sangat wow sekali ya. Menurut kalian gimana nih? Apakah Chongsan dan Guinamnya masih hidup setelah ledakan tadi? Atau episode ke-11 adalah episode terakhir buat mereka berdua? Sok atuh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk videonya kali ini. Nantikan episode terakhir All of Us Are Dead di video selanjutnya. Ciao.